Yin yang sore hari ini insya Allah kita coba sharing ya yang mudah-mudah dulu bagi teman-teman yang masih baru belajar, sama-sama kita belajar mengenai teori Yin Yang dan bagaimana nanti prakteknya dalam terapi secara sederhana. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sohim, saya terapis dan saya juga eh, guru bimbel. Saya guru bimbel. Jadi saya mengadakan bimbel online, beberapa bimbel yang kita adakan misalnya diagnosa lidah, ya selama 2 bulan kita belajar diagnosa lidah, kemudian TCM, ini TCM dasar kita adakan, bimbelnya juga kurang lebih bisa 1,5 tahun ya lamanya karena cukup banyak materinya. Zoom-nya seminggu 2 kali. Kemudian kita juga mengadakan bimbel balance method. Ya, itu juga kurang lebih durasinya 2 bulan. Ada juga kita adakan INSA yang akan mulai sebentar lagi, insya Allah, INSA dan diagnosa lidah. Dan juga akhir bulan November ini PCM dasarnya. Kita mulai belajar teori Yin Yang. Ya, masyarakat Cina kuno itu zaman dahulu ya mengamati adanya fenomena siang dan malam. Siang hari itu beda dengan malam hari. Siang hari itu ada ciri-cirinya, yaitu apa? Ada cahaya matahari, ada matahari, ada panas, ya kan? Siang ada panas, ada aktivitas kehidupan, ya kan? Siang hari begitu. Adapun malam hari itu juga ada sifat-sifatnya, ciri-cirinya apa itu? Gelap, dingin, ada bulan, bintang. Ya kan? Terus orang itu malam hari beristirahat. Ya. Dari pengamatan alam semesta itu, kemudian orang-orang para pemikir kuno itu membuat rumusan-rumusan, membuat teori, ya, membuat suatu rangkaian logika untuk melakukan penalaran, ya kan? Tadi beda ya antara siang dan malam. Siang itu panas, siang itu ada matahari, ya kan? Dan seterusnya. Nah, siang itu kemudian dari pengamatan alam semesta tersebut didefinisikan ada dua polaritas yang berbeda, yaitu yin dan yang. Ya. Sesuatu yang lebih dinamis dinamakan yang, dikategorikan sebagai yang. Sesuatu yang lebih statis, lebih diam, dikategorikan sebagai yin. Sehingga dalam hal ini, siang berikut sifat-sifatnya, ya, itu dikatakan sebagai yang. Sehingga bagaimana? Sehingga di sini, sehingga di sini siang itu yang, kemudian matahari yang, apalagi cahaya yang, sinar matahari yang, matahari itu lokasinya ada di atas. Atas itu merupakan yang. Apalagi matahari itu bulat. Bulat itu merupakan yang. Ya kan? Begitu. Matahari ada di langit. Ya, langit itu merupakan yang. Di siang hari orang beraktivitas. Berarti aktivitas itu merupakan yang. Kebalikannya malam hari. Malam hari itu
Gelap. Gelap itu merupakan yin. Apalagi malam hari itu dingin. Ya, dingin itu merupakan apa? Dingin. Yin. Malam hari orang tidur, istirahat. Istirahat merupakan yin. Apalagi yang bisa dieksplor dari kondisi di malam hari ini. Malam hari ada bulan. Bulan merupakan yin. Malam hari, apalagi ya, dingin tadi udah ya. Dingin, yin. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi masih kepada pengamatan fenomena alam. Ya, pengamatan fenomena alam. Matahari ternyata bergerak, ya kan? Bergerak dari timur ke barat, tenggelam, berganti menjadi malam. Ya. Kemudian terbit lagi, begitu seterusnya, setiap hari. Nah, ini juga dari pengamatan fenomena alam tersebut menjadi suatu konsep. Ya, pagi hari ini awal mula dimulainya siang. Siang itu merupakan kondisi yang berarti pagi hari ini merupakan apa? Awal mula dari kondisi yang awal dari yang atau bibit dari yang teman-teman kan familiar ya lambang seperti ini kan ya kan di sini ada eh, bintiknya gitu ya kalau yang sini hitam maka di sini bintik putih kalau sini putih sini bintik hitam itu ya ini apa bibit Ya, yang di dalam yin ini bibit yin di dalam yang seperti itu. Nah, ini juga pagi hari, pagi hari ini ada apa namanya? Merupakan apa? Permulaan dari kondisi yang berarti apa? Pagi hari ini ada bibit yang padahal sebelumnya adalah malam, ya. Sebelumnya adalah malam. Pagi hari ini akhir dari malam. Berarti pagi hari ini ada yang di dalam yin. Karena masih kondisi yin. Pagi hari kan masih dingin, masih gelap, ya kan? Tetapi sudah mulai ada cahaya di ufuk timur, cahaya fajar, ya kan? Ada bibit yang di dalam yin. Kemudian matahari terbit sampai siang hari terik, ya kan? Pada kondisi siang hari terik ini dikatakan yangnya penuh, ya kan? Kondisi maksimum yangnya penuh. Lalu kemudian bersiklus ke sore hari, ya. Sore hari ini ya masih terang, tetapi sudah mulai ada bibit-bibit kegelapan, ya kan? Berarti ada bibit malam, ada bibit yin. Dikatakan sore hari ada bibit yin di dalam yang. Kemudian matahari terbenam sampai kondisi malam. Dikatakan malam hari itu puncaknya yin atau yin penuh atau yin di dalam yin. Nah, itu konsep itu nanti dipakai ini ya, dipakai dalam memahami fisiologi tubuh manusia atau dalam memahami apa namanya penyakit nanti dipakai. Kita lihat dari siklus yin yang atau siklus siang malam yang tadi kita diskusikan atau kita paparkan ya ada ini kategorisasi sekarang ya kan? Kita kategorisasikan mana yang bersifat yin mana yang bersifat yang ya
di mana siang merupakan yang, malam hari merupakan yin, yin ya, dan seterusnya. Cahaya merupakan yang, kegelapan merupakan yin. Matahari itu yang, bulan merupakan yin. Terang itu merupakan yang, teduh itu yin. Aktivitas merupakan yang, istirahat merupakan yin. Kemudian langit merupakan yang. Kenapa kok merupakan yang langit? Ya, sedangkan bumi merupakan yin. Nah, itu tadi Ya. dari pengamatan alam tadi. Kemudian bulat merupakan yang, datar merupakan yin. Bulat itu ada di langit. Langit itu tempatnya matahari ya, di atas. Di siang hari terlihat langit ya, terang. Kemudian berkembang, dikembangkan lagi waktu merupakan yang, ruang merupakan yin. Nah, timur ini tempat terbitnya matahari. Jadi arah timur merupakan yang. Arah barat tempat terbenamnya Ya, matahari. ayo emang. Maka arah barat Cek, sukses. dikategorikan sebagai yin. Nah, selatan ini kalau di belahan bumi Cina sana, selatan itu lebih panas dibanding utara. Maka selatan itu yang, utara itu yin. Ya. Kemudian kiri. Kiri ini kalau seorang kaisar tuh menghadap ke rakyatnya, rakyatnya itu ada di yang sebelah yang panas, yaitu area selatan. Kaisar menghadap ke selatan ya, itu Asik. sebelah kiri itu ada di timur. Sedangkan timur itu merupakan yang, maka kiri itu merupakan yang. Adapun kanan itu merupakan yin. Nah, ini yang suka kebalik ya, antara kanan kiri ini suka terbalik. Oh, ada yang bocor? Ada yang bocor. Oke, sorry. Kita mute dulu ya. Mute dulu. Terima kasih kasih tahu. Kita lanjutkan pelajarannya. Bimbelnya ya, kita bimbel ini ya. Bimbel nanti habis ini ada latihan soal teman-teman ya. Nah, kita latihan soal yang mudah-mudah dulu saja. Tapi udah ada jawabannya ya. Sebentar, ini saya zoom dulu. Nah, jadi nggak kelihatan ya jawabannya ya. Nah, gitu. Kita latihan soal dari apa yang sudah kita pelajari barusan ya. Latihan soal. Biar apa? Biar paham. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan menancap. Jadi metode tanya jawab atau latihan soal itu salah satu metode belajar, ya kan? Salah satu metode belajar. Dan soalnya yang gampang-gampang dulu sehingga kita nggak jenuh otaknya. Kalau kita belajar itu langsung yang susah-susah gitu ya. Soalnya juga susah-susah. Nanti capek otak kita dan kita malas jadi belajar itu kan. Nah, kita yang mudah dulu aja. Siang merupakan yin, malam merupakan yang. Pertanyaannya satu, bener apa salah gitu. Nah ini silakan. Oke, Salah. salah. Ya, siang itu harusnya merupakan Ya, yang, malam merupakan malam merupakan yin. 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 Pagi merupakan yang di dalam yin. Benar. Pagi merupakan Betul, Pak. yang di dalam yin. Betul. Ya. Pagi itu adalah permulaannya siang. Siang itu yang ya. Pagi itu merupakan
yang di dalam yin. Sedangkan pagi itu tadi masih dalam kondisi malam ya, masih malam. Pagi itu muncul cahaya fajar, ya kan? Dia ada bibit bibit dari apa namanya? Yang tapi masih kondisi yin. Oke. Tengah hari merupakan yin penuh. Maka ini benar apa? Salah. Salah. Seharusnya tengah hari merupakan apa? Yang Yang penuh. yang penuh. Yang penuh. Yang penuh. Tengah malam merupakan yin. Salah. Tengah malam merupakan yin di dalam yang. Salah ya. Salah. Harusnya tengah malam merupakan Yin yin penuh. 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 Kanan merupakan yang. Salah. Salah. Seharusnya kanan merupakan Yin. 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 Nah, ini yang sering orang-orang apa namanya? Keliru. Nah, ini juga ada implikasinya atau kegunaannya di tubuh kita ya. Kiri itu kan merupakan yin. Kiri itu merupakan yang. Nah, mata kiri, nah itu lebih tajam dibanding mata kanan. Demikian juga telinga kiri lebih mendengar dibanding telinga kanan. Adapun kaki kanan itu adalah yin, di dalam yin. Berarti yinnya kuat. Kaki kanan itu lebih kuat dibanding kaki kiri. Nah, begitu. Tentu saja ada yang anomali ya, karena ada yang orang kidal, begitu. Ada yang anomali. Secara teori begitu, satu prakteknya. Kemudian bulat merupakan yang. Bagaimana? Benar. 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 Langit merupakan yang. Benar. Benar. Selatan merupakan yin. Salah. Alasannya kenapa kok salah? Selatan merupakan yin. Kita Karena Kaisar menghadap selatan. menghadap ke selatan. Nah, Lebih panas. lebih panas. Selatan itu lebih panas. Di belahan bumi utara, selatan itu lebih panas dibandingkan utara. Jadi logis ya. Yin yang itu sebuah teori yang logis dan merupakan apa? Alat logika. Alat untuk menalar nanti. Jadi pemahaman kita akan teori yin yang itu nanti kita pakai untuk menalar baik kondisi fisiologi maupun kondisi patologi. Karena kita belajar yin yang ini untuk pengobatan, ya kan? Bukan untuk yang lainnya. Ya, walaupun aplikasinya itu kan banyak, nggak cuma kondisi pengobatan saja. Kemudian aktivitas merupakan yang ini bagaimana? Aktivitas betul apa salah? Betul, Betul. benar ya. Karena siang hari orang beraktivitas. Kemudian terang, selatan, langit merupakan yang. Bagaimana ini? Betul. 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 Ya, berarti ini teman-teman sebenarnya sudah pintar-pintar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita perkecil lagi. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi. Teori yin yang tadi ya. Siang yang penuh, sore yin di dalam yang, malam hari yin penuh, pagi hari yang di dalam yin. Nah, sampai sini teman-teman. Mungkin ada yang belum memahami, teman-teman. Ya, boleh ditanyakan kalau belum memahami. Oke, ini sudah paham? Kita lanjutkan. Mudah ya. Belajar itu cara mudah saja. Ini komputer ya. Jangan sesuatu yang mudah dibikin sulit, jangan. Tapi kalau bisa tuh
sesuatu yang sulit, yang rumit itu bagaimana supaya kita menerimanya itu dengan mudah, dengan enteng, gitu kan? Sepertinya kan begitu. Jadi belajar itu merupakan suatu proses yang mengasyikkan. Kalau kita tuh eh, merasa mudah, merasa asik, kan begitu. Oke, lanjut. Nah, ternyata aplikasi yin yang ini ya, aplikasi yin yang ini ternyata bukan hanya pada tadi pengamatan alam siang siang malam, bukan, ternyata meluas ya dalam empat musim nih, empat musim di belahan bumi utara dan selatan ya kan. Ini belahan bumi utara. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi. Masing-masing musim itu punya sifat-sifat ya. Musim panas itu kondisinya panas. Musim gugur itu daun-daun berguguran, merupakan transisi dari musim panas menuju ke musim dingin. Kan begitu. Musim dingin itu ternyata musim dingin itu apa? Dingin sekali, puncaknya dingin. Kemudian musim semi itu transisi dari kondisi musim dingin menuju ke musim panas. Nah, ini pun dikategorikan menurut teori yin yang. Nanti juga dikategorisasi ke teori Wuxing juga ini, ya, ke teori Wuxing. Juga nanti filosofi ini juga nanti eh, dipakai untuk apa namanya misalnya pemilihan titik-titik di dalam akupunktur. Nah, ini dari filosofi ada hubungannya dengan filosofi ini juga gitu. Ya kan? Ada juga dengan hubungannya dengan teori eh, Feng Shui gitu. Nah, dari filosofi ini. Jadi nggak ada yang mistis ini, sesuatu yang logik ya. Sesuatu yang logik. Jadi teman-teman jangan membayangkan teori yin yang, teori Wuxing ini mistis. Mistis ya, kalau yang beragama Islam nanti, yang beragama Islam nanti, wah musyrik gitu kan. Nggak boleh belajar gini. Nah, kan. Jadi karena apa? Karena membawa sesuatu yang ilmiah itu ke dalam sesuatu yang mistis ya jangan. Kita sesuatu yang ilmiah, yang nalar, logika ya kita belajar. Logis kok, ya kan? Sebagaimana kita belajar matematika ada tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Namun dalam dalam teori yin yang atau teori penyakit ini rumusnya cuma tambah dan kurang saja, tidak banyak. Ya kan? Nah, kita perhatikan di sini. Pada musim panas itu panas sekali, itu merupakan yang penuh, ya kan? Kemudian pada musim gugur ini transisi dari musim panas menuju ke musim dingin. Dia masih keadaan musim panas, masih ada panas, tetapi sudah mulai ada bibit dari musim dingin. Berarti musim gugur itu ibaratnya dia sore hari, ya. Berarti sore hari itu adalah apa? Tadi ada yin di dalam yang. Ada bibit dari yin di dalam yang. Kan begitu. Kemudian musim dingin itu adalah puncaknya dingin. Berarti yin penuh atau ada istilah lain yin di dalam yin. Kemudian musim semi ini ada apa namanya? Dia mulai ya transisi dari musim dingin menuju ke musim panas. Kondisi masih musim dingin tetapi sudah mulai ada bibit musim panas. Berarti ada yang di dalam yin atau ya atau apa namanya ini? Ya ini ada yang di dalam yin, ada bibit yang di dalam yin. Begitu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman, terutama teman-teman yang masih pemula. Kalau teman-teman senior sih bukan bermaksud menggurui ya teman-teman senior. Insya Allah sudah pada paham. Ya.
Ternyata teori yin yang tadi yang diaplikasikan pada pengamatan siang dan malam, kemudian diaplikasikan kepada teori 4 musim, ada 4 musim, perubahan musim, ternyata bisa juga diaplikasikan pada perubahan keadaan suatu benda. Ya, benda itu ada yang berubah, ada yang bisa berubah. Misalnya air. Air itu bisa berubah dari kondisi cair menjadi gas, menjadi uap, dan juga bisa berubah dari kondisi air menjadi es, menjadi padat. Nah, ini air kena sinar matahari di siang hari dia bisa menguap. Berarti partikel airnya itu merenggang menjadi uap berbentuk gas. Naik ke atas ya. Naik ke atas, kemudian kena angin ya. Sampai di daratan atau di mana ya bisa kemudian berubah menjadi hujan, menjadi air lagi. Dan ini terjadi siklus juga, ya kan? Di sini berarti ada perubahan kondisi kepadatan suatu benda. Nah, sedangkan air sendiri ini bisa berubah menjadi es, ya kan? Di daerah-daerah kutub ini air bisa berubah menjadi es. Ya. Nah, ini kondisi es, ya, kondisi es, kemudian air, kemudian uap adalah keadaan yang berbeda. Es itu lebih dingin, lebih padat, lebih statis sifatnya. Ya, jadi bukan hanya bentuknya, tapi sifatnya juga. Air itu lebih yin dibanding es itu lebih yin dibanding dengan air. Adapun air dia bisa bergerak tapi lebih lamban dibanding dengan uap, ya kan? Uap lebih leluasa kemana-mana, ya kan? Kalau air hanya bergerak mengalir ke daerah yang lebih rendah dan air lebih berat, lebih dingin juga, ya. Air lebih yin dibanding uap. Ya, kalau kita balik, uap itu adalah bentuk dari air yang lebih yang. Uap lebih yang dibanding air. Air sendiri lebih yang dibanding dengan es. Kan begitu. Jadi di sini yin yang adalah relatif. Relatif. Oke, sampai sini teman-teman. Mudah ya. Ternyata yin yang di sini dalam teori ini mudah. Kita lanjutkan. Ini masih membahas yin yang dalam kaitannya sebagai suatu keadaan atau suatu kepadatan suatu benda. Yin yang sebagai dua keadaan dari kepadatan suatu benda. Contohnya ini adalah meja yang terbakar atau kayu yang terbakar. Kayu itu kan padat, ya. Padat itu berarti dia adalah lebih yin dibanding benda yang lebih lebih cair atau lebih gas. Ketika kayu ini terbakar, ya, maka kayu ini berubah menjadi api. Kayu ini yin, api itu yang. Nah, kayu ini punya sifat, api pun punya sifat. Kayu ini sifatnya adalah padat, berat, dan material substansial. Ya, statis. Adapun api ini sifatnya panas, ya kan? Non material, tidak berbentuk. Kemudian naik, cenderung naik ke atas, ya kan? Ini merupakan yang dan juga dari penggambaran kayu dan juga api ini kita bisa menganalisa sifat-sifat yin dan juga sifat-sifat yang, ya kan? Apa itu sifat-sifat yin tadi? Padat, dingin, berat, substansial, ya kan? Apa sifat-sifat yang kita bisa gali di sini? Panas, bergerak,
naik ke atas, ya kan? Non substansial, non material, ya. Nah, pada abad 5 Masehi ini tokoh pemikir kuno yang yang dinamakan Li Je ini membuat konsep, ya, bahwasanya segala sesuatu yang murni, ya, ringan itu cenderung naik ke atas, ya, membentuk langit. Segala sesuatu yang ringan, murni itu sifatnya cenderung bergerak naik ke atas. Contohnya apa tadi? Api, asap, uap air, ya kan? Dia gerakannya naik ke atas membentuk langitnya. Langit di sini adalah apa? Udara secara umum gitu. Atau langit yang kita lihat di atas juga boleh, ya. Adapun sebaliknya, segala sesuatu yang kotor, pekat, berat, ya, ini turun ke bawah membentuk bumi. Ya, nanti ini aplikasinya gimana? Di tubuh kita. Di tubuh kita, ya, ada partikel yang sifatnya berat itu cenderung ke bawah. Contohnya apa? Dahak, kelembaban, ya, cairan itu cenderung ke bawah. Ya, adapun panas, angin, ya kan? Itu cenderung ke atas menyerang tubuh kita di bagian atas. Oke? Ini konsep dasar. Kita kategorisasi sekarang, ya. Tadi dari penjelasan tentang yin yang sebagai dua keadaan suatu benda, kemudian eh, tadi diberi contoh air, perubahan fase air, kemudian meja atau kursi yang terbakar, ya kita bisa mengkategorisasi sifat-sifat yin dan yang, yaitu sesuatu yang tak berbentuk, sesuatu yang menghasilkan tenaga, ya api kan menghasilkan tenaga tadi, ya, membuat non substansial energi ekspansi naik atas api, ini adalah dikategorisasikan sebagai yang. Adapun sebaliknya, lawan dari tak berbentuk itu berbentuk, lawan dari menghasilkan tenaga itu membentuk, lawan dari membuat itu menumbuhkan, lawan dari non substansial itu substansial, lawan dari energi itu benda, lawan dari ekspansi itu kontraksi, lawan dari naik itu turun, lawan dari atas itu bawah, lawan dari api itu air. Ini termasuk ke dalam yin. Nah, begitu. Nah, kita latihan soal dulu. Kita latihan soal lagi, ya. Benar atau salah, ya? Yang mudah aja dulu. Benar atau salah? Sore merupakan yin di dalam yang. Ini Betul. betul. Betul, ya. Yin dalam yang. Musim panas merupakan yang penuh. Betul. 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 Musim semi merupakan yang di dalam yin. Betul. Betul. Musim gugur merupakan yin di dalam yang. Betul. Benar. Betul. Air merupakan yin, uap air dan awan merupakan yang. Salah. Air merupakan yin, adapun uap air merupakan yang. Benar. Betul. Meja merupakan yin, api yang membakar meja merupakan yang. Betul. Benar. Langit dibentuk dari segala sesuatu yang murni dan ringan, sehingga langit merupakan akumulasi dari yang. Betul. Betul. Pada yin terdapat bibit dari yang, dan pada yang terdapat bibit dari yin. Benar. Betul. Ya. Nah, sekarang kita belajar hubungan antara
yin dan yang. Tadi kita sudah belajar konsepnya ya. Konsep yin itu seperti apa, yang itu seperti apa. Ini simbolnya yang terkenal ya, teman-teman sudah sering lihat ya, simbol dari yin yang. Ini kita lihat dari simbolnya ini, dia merupakan satu kesatuan. Yin yang itu satu kesatuan, ya kan? Ini yang, ini yin. Ada bibitnya ternyata. Pada simbol yang ini ada bibit dari yin. Pada simbol dari yin terdapat bibit dari yang. Kita lihat hubungannya. Yang pertama, walaupun yin yang itu merupakan dua keadaan yang saling berlawanan, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ini satu kesatuan. Kemudian, pada yin terdapat bibit dari yang dan sebaliknya. Pada yang terdapat bibit dari yin. Nih, ya kan? Dilambangkan dengan bintik hitam dan putih. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang merupakan yin atau yang secara sempurna, relatif, ya, relatif. Air itu kan yin, tetapi dia kalau dibandingkan dengan es, maka air itu merupakan yang. Berarti bagaimana kita melihat sesuatu itu yin atau yang itu dibandingkan dengan keadaan yang lainnya, kan begitu? Ya. Air kalau dibandingkan dengan uap air, maka air merupakan yin. Tetapi kalau air dibandingkan dengan es, maka air merupakan yang. Oke. Sampai sini insya Allah yin yang merupakan sesuatu yang mudah. Ya. Kemudian ada aspek hubungan antara yin yang ini, ada saling berlawanan, ada saling bergantung satu sama lain, kemudian saling memakan, saling mengkonsumsi, dan yin yang ini saling bertransformasi. Contohnya bagaimana saling berlawanan ini? Yang mudah aja contohnya tadi, siang malam. Ya. Siang malam, ya ini bagaimana siang malam itu? Saling berlawanan. Siang itu terang, malam itu gelap, kan begitu. Yin yang saling berlawanan. Saling bergantung. Siang ini tidak akan bisa datang kalau malam belum selesai. Kan begitu. Kalau malam belum selesai siklusnya, maka siang nggak akan datang. Saling bergantung. Demikian juga sebaliknya. Saling mengkonsumsi. Nah, saling mengkonsumsi. Matahari condong ke arah barat. Ya kan? Hari semakin gelap. Siang dimakan oleh malam. Nah, begitu bahasanya. Bahasa kunonya ya. Saling mengkonsumsi. Yin dimakan oleh yang dimakan oleh yin. Kemudian saling bertransformasi, saling berubah. Siang berubah menjadi malam, malam berubah menjadi siang. Oke. Nah, ini kita bakar sate sekarang. Kita bakar sate, ya. Kita mau beli sate, lihat tukang sate. Ini apinya kita kasih sate yang segini banyak. Ya, kalau apinya besar maka satenya cepat matang. Ya, ternyata kalau satenya ini tambahi lagi, segini lagi, di sini tumpuk sate lagi di sebelah sini, apa yang akan terjadi? Kira-kira teman-teman? Satenya tuh ditambah lagi tumpukan sebelah sini sebanyak ini lagi. Apa yang terjadi kira-kira? Tidak matang satenya. Tidak Lama matang, matangnya. lama Tidak matangnya. matang. Atau bahkan apinya nanti jadi mati. Mati. Ya, Mati. begitu. Ya. Ini kondisi ketika yin-nya itu kuat. Nih begini. Yin kuat, ya kan? Yin terlalu kuat. Ketika yin terlalu kuat, maka dia bisa mengkonsumsi yang, memakan yang. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dalam hukum mengkonsumsi memakan ini, ya. Ini bahwasanya
ada kondisi ekses dan defisiensi yang mungkin teman-teman sudah sering mendengarkannya. Ini adalah batas normal. Ini batas normal. Ketika yin atau yang itu di atas batas, ini artinya dia ekses. Ini ekses. Kalau di bawah normal, ini artinya dia defisiensi. Ini defisiensi. Namun yang dimaksud ekses di sini, ekses yang dimaksud itu adalah ekses apa teman-teman? Patogen. 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 Ketika kondisinya defisiensi, maka yang dimaksud di sini adalah defisiensi atau kekurangan materi Material. dasar atau substansi vital. Ya, Yang kita itu lihat yang punya nanti gimana ya? Yang ini materi BBO kan dasar atau gantung dia materi pada vital. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam analogi bakar sate, ya. Satenya kita tumpukin yang banyak, ya. Satenya kita tumpuki yang banyak. Berarti sate itu merupakan apa di sini? Kebanyakan ya. Sate ini kebanyakan Ekses. kondisinya ekses. Yin kuat. Ya, Ekses. berarti sate itu merupakan patogen. Patogen. Adapun ini api merupakan materi dasar. Ini dalam hubungan seperti ini, sate merupakan patogen. Kenapa? Karena bisa mengurangi Mematikan. materi dasar. Api ini mematikan, dimatikan oleh sate yang banyak, ditumpuk, ya kan? Oke. Dalam hubungan ini, ya, yang ekses ini adalah patogen, yang berkurang, terkuras ini adalah materi dasar. Ya, contohnya di tubuh kita misalnya orang dengan kebanyakan yin atau kebanyakan patogen tipe yin, contohnya kelembaban atau dahak, ya kan? Dahak atau kelembaban itu yang sering, itu lama-lama bisa melemahkan atau menguras yang. Contoh lain, kita makan makanan-makanan yang bertipe yin, makanan yang dingin atau yang sulit dicerna, itu makanan tipe yin, ini bisa menguras chi limpa. Sehingga chi limpa itu turun, jadi lemah. Ini adalah hubungan mengkonsumsi, yaitu yin mengkonsumsi yang. Dalam analogi sate, tadi tumpukan sate yang banyak di sini bisa mematikan api. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika apinya itu segini tetapi satenya itu cuma 1 atau 2 biji? Apa yang terjadi? Gosong. Gosong. Apinya segini tetapi satenya cuma 1 atau 2 biji, cuma sedikit. Ya, satenya bisa cepat gosong. Kemudian, ya, apa yang terjadi jika satenya itu normal segini, tetapi apinya itu sedikit, arangnya cuma 1 sendok apinya. Maka apa yang terjadi? Mentah. Matangnya tidak merata. Nah, satenya nggak mateng-mateng atau apinya yang mati. Begitu, ya kan? Nah, sekarang jika satenya ini banyak segini, tetap banyak. Tetapi ini dikasih minyak atau dikasih bensin sini. Kasih bensin. Ya kan? Dikasih bensin, apinya membara. Itu pun bisa jadi satenya menjadi gosong juga. Ya kan? Nah, ini keadaan berbagai keadaan dalam kita membakar sate, ya. Keadaan pertama normal ya. Satenya segini, apinya juga cukup, ya. Keadaan berikutnya misalnya satenya terlalu banyak, tambahin sate di sini lagi. Terlalu banyak satenya. Yinnya terlalu banyak, ekses yinnya.
Maka ekses yin ini bisa mematikan api. Api. Bisa mematikan api. Mengurangi api. Apinya redup jadinya. Keadaan pertama. Keadaan yang kedua, ini arengnya ini dikasih bensin. Apinya membara. Apa yang akan terjadi ketika apinya membara? Satenya menjadi gosong. Ini adalah keadaan kedua ini. Yangnya itu kuat, apinya kuat. Akibatnya satenya gosong. Satenya ini dimakan oleh api ya. Dimakan oleh api. Oke. Keadaan berikutnya. Ternyata satenya cuma sedikit, apinya normal, tapi satenya cuma 1 atau 2 biji, sedikit. Maka jadinya gosong juga, panas juga ya kan? Kepanasan ini yinnya. Jadinya panas. Keadaan berikutnya, apinya kecil, arangnya cuma kecil, satenya sih cukup. Nah, tapi jadinya satenya ini tetap dingin, nggak mateng-mateng. Ya. Nah, kita analogi sate ini kita pakai untuk memahami hubungan antara yin yang. Nah, kita tadi sampaikan bahwa yang kondisi ekses ini adalah kondisi patogen ya teman-teman ya. Ini kondisi ekses. Ini kondisi ekses di atas garis normal. Ini kondisi patogen. Ketika sate ini banyak di sini, maka ini kondisinya sate ini menjadi patogen. Dia memakan api, bisa meredupkan api atau bahkan mematikan apinya karena kebanyakan dari sate. Di tubuh kita, ketika tubuh kita itu terlalu banyak patogen tipe yin, maka materi dasar yang yaitu qi atau panas tubuh kita bisa dikonsumsi oleh yin. Ya, ini awalnya adalah normal segini ya kan. Tetapi karena kebanyakan patogen tipe yin, maka kelama kealamaan qi-nya itu terkonsumsi oleh yin sehingga terjadi apa? Defisiensi qi ya. Begitu. Ini yang ya, dimakan oleh yin. Keadaan berikutnya ketika yang itu kuat, analoginya apinya ini dikasih bensin ya. Analoginya berarti apa? Ada api yang merupakan patologi ya, ekses panas ya kan, misalnya ekses panas atau ekses api. Ekses panas ini bisa menguras yin ya, yang memakan yin. Contohnya misalnya orang dengan patogen kebanyakan panas itu bisa mengalami sembelit. Kenapa kok sembelit? Ya, karena cairan yang ada di BAB di usus besar itu cairannya terkuras oleh panas. Terkuras oleh panas, jadinya mengering. Fesesnya itu menjadi berwarna coklat atau kehitaman, ya kan? Dan keras, ya. Susah BAB. Nah, itu untuk ya teori ini untuk menalar apa fenomena yang terjadi di tubuh kita. Oke. Keadaan berikutnya, keadaan ketiga. Ketika kita membakar sate, apinya segini tetapi satenya cuma sedikit, cuma 10 atau cuma 3, ya kan? Ternyata cepat panas ini satenya, cepat gosong, ya. Di tubuh kita ketika kita kekurangan materi dasar yin, ya, kekurangan yin, awalnya mungkin kekurangan darah, kekurangan jin ye. Tapi manifestasi dari yin itu apa? Dingin. Manifestasi dari yang itu adalah panas. Ya, ini kondisi yang ketiga ini sama-sama dia materi dasar, ya, sama-sama materi dasar yin yang. Ini kondisi yang ketiga. Kalau ya kondisi yang ekses ini, kondisi ini yang ekses adalah patogen. Namun keadaan ketiga ini materi dasar ya. Materi dasar yin ini manifestasinya adalah dingin. Materi dasar yang itu manifestasinya adalah panas. Panasnya tubuh, ini dinginnya tubuh. Kan begitu. Ketika seimbang, begini seimbang,
antara dinginnya tubuh dengan panasnya tubuh sehat, normal, nggak sakit. Nah, tetapi keadaannya sekarang itu kekurangan yin. Berarti apa kekurangan yin? Kekurangan dinginnya tubuh. Sehingga apa? Antara dingin dan panas di tubuh kita itu tidak seimbang. Ya, ibaratnya tadi sate. Ya, satenya cuma ada 5 atau 10 atau 3. Apinya normal. Yangnya normal. Ya, akibatnya satenya itu cepat apa, teman-teman? Ketika satenya sedikit, satenya cepat panas, cepat gosong. Panas Nah, kosong. nah, itulah di tubuh kita. Kondisi panas itu bisa disebabkan kondisi ini memang dia kelebihan patogen panas disebut dengan panas ekses, atau kondisi panas itu terjadi karena kekurangan dari yin. Artinya apa? Kekurangan dinginnya tubuh sehingga yang nampak itu adalah panas. Cukup mudah teman-teman dipahami? Analogi lain saya berikan di sini. Kita akan membuat es teh ya, pesen es teh ke tukang warung. Ya, es teh ini air. Es teh dibikin dari air hangat. Air hangat dikasih es segini. Ya kan? Biasanya esnya banyak kan? Ketika diaduk maka lama-lama menghasilkan air es, air dingin. Walaupun tadinya apa? Air panas plus es balok. Ya kan? Ini air panas itu panasnya tubuh, ini dinginnya tubuh. Ini menghasilkan air es. Ya. Apa yang terjadi ketika ya kita ngasih es di sini cuma segini? Apa yang terjadi? Seimbang nggak ini antara dingin dan panas? Nggak seimbang. Dinginnya cuma sedikit, panasnya banyak. Kan ini tadi air panas, air hangat. Hasilnya bukan lagi air es, tetapi ini air hangat. Ya, demikian juga di tubuh kita. Ya, kondisi defisiensi yin ini manifestasinya adalah panas yang disebut sebagai panas kosong. Oke, mudah bukan? Ya, ternyata mudah ya yin yang. Ya. Oke, selanjutnya. Keadaan berikutnya ketika kita bakar sate, ternyata apinya kecil. Apinya itu cuma ya kecil gitu ya. Akibatnya apa? Satenya itu nggak panas-panas, masih dingin, nggak mateng-mateng. Ya. Atau dalam kondisi ini, kondisi bikin es teh. Bikin es teh yang dibikin itu es teh tetapi airnya cuma segini. Esnya itu besar. Ya, akibatnya apa? Ini nggak cair-cair esnya. Karena air hangatnya cuma sedikit. Cairnya paling cuma segini. Ya kan? Hasil akhirnya adalah balok es. Gitu. Berarti manifestasi dari kondisi kekurangan yang ini adalah nanti menjadi dingin. Oke, sampai sini teman-teman mudah ya. Ada yang mungkin ditanyakan teman-teman sampai sini? Silakan kalau ingin tanyakan kita, kalau nggak ada kita lanjutkan. Aplikasi dalam pengobatan ya. Nanti dalam pengobatan ini aplikasinya ya ada kondisi di mana yang itu kuat, yang itu ekses atau kelebihan. Artinya apa? Yang merupakan kondisi ekses ini merupakan apa nama tadi? Materi dasar ataukah patogen? Jadi kondisi Patogen. patogen, patogen. Kondisi patologi itu bisa ya. Kondisi patologi ini bisa ini, keempat kondisi ini. Kebanyakan yin, kebanyakan yang,
kekurangan yin atau kekurangan yang atau nanti Ya. kombinasi ya. Dalam kondisi ini, dalam kondisi kebanyakan yin ya. Berarti artinya apa tadi? Kalau yin, kalau kebanyakan, kalau ekses artinya adalah ekses Patogen. patogen. Kenapa? Patogen. Kalau materi dasar itu nggak bisa ekses. Ya. Materi dasar itu nggak bisa ekses. Dia bisanya kurang, bisanya defisiensi. Gitu ya, perlu diingat ya. Nah, kondisi yang pertama ini, ya, dia kebanyakan patogen. Maka nanti strategi terapinya adalah membuang patogen. Ini strategi terapinya adalah membuang patogen. Yang pertama, kadang-kadang ya banyaknya patogen ini sudah menguras materi dasar sehingga kombinasi nanti selain membuang patogen juga kombinasi yaitu apa ini memperkuat materi dasar. Berarti ya dia membuang strateginya membuang patogen dan juga memperkuat materi dasar tubuh yang terkonsumsi oleh patogen. Ini terapinya. Kemudian berikutnya dalam kondisi ekses yang ini kebanyakan yang maka terapinya nanti adalah membuang yang patogen yang berlebih ini dibuang ya. Kadang-kadang dikombinasi juga dengan memperkuat materi dasar. Kondisi yang ketiga, ketika kekurangan yin, maka strategi terapinya adalah apa? Kalau begitu, rumusnya apa? Kalau kekurangan yin, Menguatkan, menambah. menguatkan atau menambah yin. Kondisi berikutnya, kekurangan yang, maka strategi terapinya adalah memperkuat yang. Ini rangkumannya seperti ini, strategi terapi. Memperkuat yang, memperkuat yin, membuang yang atau membuang yin. Ini saya kasih dalam tanda kurung patogen ya. Kalau ekses itu merupakan patogen, kalau yang diperkuat ini pasti materi dasar. Oke, mungkin kita tidak bisa berlama-lama karena sudah jam 17.18. Nah, itu perkenalan bagi apa namanya? Teman-teman yang belum ikut bimbel. Nah, juga pendalaman lagi murojaah bagi teman-teman yang sudah mengikuti bimbel. Ya, kita begini cara belajarnya dan nanti ada latihan soal ya. Ini mohon maaf, latihan soalnya belum kita tambahkan di sini ya. Belum kita tambahkan. Nanti teman-teman yang ikut grup info bimbel ya nanti saya kasih link Telegram ya kalau mau ikut latihan. Saya kasih beberapa latihan ada mungkin 10 sampai 20 soal latihan soal yin yang. Ah ya. Itu link apa namanya? Link dari eh nanti saya kirim di perpustakaan terapis ya. Ada di channel perpustakaan terapis jika teman-teman mau gabung di grup info bimbel ya. Sebelum kita tutup mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, teman-teman senior yang mau mengoreksi apa yang kita jelaskan ya kami persilahkan mungkin menambah faedah buat kita ya sama-sama pemula dalam belajar ini kami persilahkan atau teman-teman yang mungkin belum memahami ya kami persilahkan yang ingin menanyakan silakan ya kalau tidak ada ini sebenarnya saya sudah menyiapkan apa ya ada bagang ya tadi cuman kok nggak cukup waktunya tentang bagang ya Cintanya Pak Tabik, ya silakan Bu. kalau manifestasi keluhan pada pasien itu kalau kekurangan gini itu yang bagaimana ya? Ya kalau kekurangan yin itu biasanya adalah orang-orang tua. Ya, kalau itu menimpa orang muda itu sangat agak jarang ya. Kalau orang muda itu ya biasanya orang yang terlalu over dalam bekerja keras atau misalnya orang muda yang terlalu over dalam berhubungan seksual. Nah,
Atau anak muda yang misalnya kebiasaannya melakukan onani, ya itu bisa bisa mengalami defisiensi yin. Nah, kalau pada orang-orang tua, ya itu manifestasinya aneka keluhan ya. Kalau dia kekurangan yin, nanti lama-lama menyebabkan panas kosong, ya kan? Panas kosongnya itu ya berupa manifestasinya berupa panas, ya. Ada sembelit juga seperti kondisi ekses, ya kan? Bisa bermacam-macam penyakitnya. Baik itu pusing, migrain, vertigo, stroke, ya. Kemudian eh, penyakit kulit juga bisa, ya kan? Macam-macam. Gitu. Kondisi dari defisiensi yin atau kondisi defisiensi yang. Kalau defisiensi yang ya misalnya tubuhnya jadi terasa dingin karena manifestasi dari kekurangan yang itu adalah di dingin. Begitu. Darah tinggi bagaimana? Pasti Kakak. Nah, darah tinggi itu ya bisa kondisi ekses atau bisa kondisi defisiensi darah tinggi itu. Sehingga ini hati-hati teman-teman yang melakukan terapi bekam, ya itu hati-hati. Ketika kondisi orang itu defisiensi, maka tidak bisa banyak-banyak, ya kan? Di bekamnya itu hanya pada area yang terjadi stasis darah dan tidak banyak-banyak. Ketika banyak-banyak maka bisa berbahaya, bisa pingsan atau naudzubillah menyebabkan sesuatu yang lebih parah. Ya, karena sudah banyak kasus ya mengenai hal ini. Jadi teman-teman hati-hati untuk yang terapis bekam yang akan membekam orang dengan kondisi defisiensi. Aplikasi yin yang ini nanti juga dipakai dalam diagnosa ya teman-teman ya. Ya. Tadi kan kita sudah apa namanya mengkategorikan ciri-ciri yin yang tadi kan. Nah, ini saya sedikit slide, ini saya buka dulu. Ya kurang terlalu jelas ya. Kita besarkan dulu. Ini saya mau bikin bakang tapi belum selesai tadi. Nah, ini saya ambilkan dari SimKiji aja. Nah ini ciri-ciri. Oh ini udah nih bakangnya nih. Ya, bakang itu kan eh, diagnosa yang kita dasarkan pada teori yin yang ya, Yin teori yin yang. yang, ya kan? Ada sindrom Biao dan Li. Sindrom luar dalam, ya kan? Sindrom yang luar, luar itu kan kategorinya apa? Yang, dalam itu yin. Yang. Kemudian Yin. sindrom apa namanya? Han Re, ya kan? Dingin panas. Dingin panas. Ya, dingin itu yin, panas itu yang. Kemudian sindrom si se. Si itu kondisi yin, se itu kondisi yang. Kemudian sindrom yin yang itu rangkuman semuanya. Sehingga ini disebut 8 dasar diagnosa tapi intinya ada 6 sebenarnya ya. Yaitu luar dalam, panas dingin dan ekses defisiensi. Ciri-cirinya tadi yang kita pelajari tadi dalam teori yin yang Biao ini apa namanya Luar. luar. Luar itu area kulit dan otot. Kemudian Li, tadi kan kita belum selesai belajar yin yang. Nanti ada yin yang dalam Mm-mm. struktur tubuh, ya kan? Sindrom Li Mm-mm. itu dalam, yaitu mencakup organ dalam, Sang. Changfu. Fu. Kemudian panas dingin, dingin panas ya. Dingin, tadi kan kita sudah belajar mengenai kondisi malam hari, kondisi musim dingin. Apa itu kondisi malam hari? Dingin. Tempat orang malam hari itu beristirahat, kalau tidur meringkuk, kan begitu. Nah, ini kita rangkum di sini. Kalau di tubuh Mm-mm. manusia, kondisi yin itu mukanya pucat, ya. Pucat itu kan bukan nggak Mm. bercahaya, ya. Kalau pucat itu dibanding bercahaya dia lebih yin kan dibanding kondisi bercahaya. Kemudian tungkainya dingin, dingin itu sifat-sifat yin, ya kan. Urinnya jernih, ya kan. Kemudian fesesnya lunak. Ya, ini terkait ini semuanya merupakan sifat-sifat dari yin. Kemudian yang panas itu bagaimana? Merah, ya kan? Merah.
ada warna merah ya. Rona mukanya merah, kemudian demam tinggi, takut panas, urin kering, ya. Sembelit. Nah, sembelit itu apa? Dia tadi kondisinya padat ya, padat ya. Feses itu padat. Ya. Padat itu dalam teori yin yang tadi merupakan sifat-sifat dari apa Oh, namanya? yang yin. Kondisi Yin. yin. Tetapi di sini ini perdebatan ya. Ya ini perlu penalaran ini. Kondisi padat tadi disebabkan akibat panas. Panas itu merupakan yang begitu. Akibat dari cairan di sini, Hmm? cairan yang ada di feses itu diserap oleh panas ya. Ya. Jadi ini Oh, merupakan oh, oh. akibat panasnya itu. Heeh. Oke, ini tadi sebenarnya ingin Ya, saya diskusikan, tapi nggak cukup waktunya ternyata ya. ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi mungkin yang Mas ingin kasih. disampaikan? Kalau nggak ada, kita akhiri perkenalan Yin Yang pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, baik yang ikut bimbel maupun belum ikut bimbel. Ya, kalau ingin nanti teman-teman itu mau ikut bimbelnya, ya silakan bergabung bersama teman-teman yang sudah mengikuti bimbel. Silakan nanti daftar ya. Terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.